Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video yang ketiga tentang listrik dinamis. Dan ini kemungkinan video terakhir dari kita. Kita akan membahas hukum 2 Kirchhoff dengan dua loop gitu, dengan aturan hukum 2 Kirchhoff. Dan satu lagi adalah hubungan bab listrik dinamis dengan bab-bab yang lainnya, terutama bab suhu dan bab fluida gitu. Nah, sebelumnya silahkan like, komen, dan subscribe channel saya terlebih dahulu. Ya, ini adalah contoh dari soal yang dua loop. Misal dia ada suatu rangkaian. Nah, terus biasanya sekarang kita pakai itu, ini diketahuinya berarti jadi gambar ini aja ya. Ini diketahuinya yang gambar ini. Nah, terus volt itu sekarang kita namanya biasanya jadi E, yaitu gigant induksi. Tapi lihat aja satuannya, yang penting masih sama, volt. Ya, ini ada 6 volt, terus ini ada 9 volt, ini ada E2 itu ada 12 volt. Nah, dia ditanyakannya ya adalah utama kuat arus R1, yang lalu R1, R2, R3. Kita namain saja, namanya menjadi I1. Ini ditanyakan yang A ya. Ini jadi I1, jadi I2, dan jadi I3. Terus yang B, beda potensial antara B dan C, berarti beda potensial antara B, BC. Itu yang C, beda potensial antara B dan D. Nah, terus yang D itu daya hambatan 1, saya buat jadi P1 aja ya. Nah, sekarang kita cari dulu yang A nya 1, 2, 3. Nah, di sini tadi cluenya adalah kita harus buat searah, loopnya itu searah dengan I, dan habis gitu usahakan E nya itu jumlah dari E nya itu jadi negatif. Nanti kan min nih, yang ini min, yang ini plus, yang ini min, ini plus. Nah, biar jumlahnya jadi negatif, berarti ini kita buat jadi negatif 12 dan 9 kita buat jadi positif. Jadi loopnya kayak gini. Ini sebut aja loop 1. Ini loop 1. Ini loop 1. Nah, loop 1. Nah, di sini ini kan kalau mau 9-nya yang menang berarti dia berlalu dalam jam-jam, tapi nanti di BC-nya jadi terbalik, yang satu ke atas, yang itu ke bawah. Nggak mau kita buat jadi kayak gini aja. Tapi nanti hasilnya E-nya itu jumlahnya bakal positif, nggak masalah sih. Yang tadi kan cuma buat kalau bisa gitu. E-nya jumlahnya jadi negatif. Ini loop. Nah, kita jauh dulu. Nah, misalkan lihat loop 1. Nah, berarti lihat yang ini. Ini putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti saya buat di sini adalah sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Sigma nya. Berarti ini ada, dia ketemu, kan dia I-nya saya buat ini berarti. Nah, berarti ini ada awalan min 12, habis itu sampai dia di sini masih gini. Nah, ini berarti ke bawah nih.
Ini ke bawah. Nah, berarti dia 9-nya positif. Kan dia yang gede duluan, dulu yang kecil. Berarti plus 9 ditambah. Nah, I-nya nih, kita harus buat dulu persamaan I-nya. Ingat tadi ini dia ke sini, berarti ini saya buat jadi namanya I2. I2 arahnya ke kiri, terus ada I3 arahnya ke bawah. Nah, di sini juga berarti ini, nah ini I2 nih. Ini I2, ini I2. Nah, ini I2. Sorry, ini I1. Ini I1 nih. Berarti I1 arahnya kalau di atas dia ke kanan, yang I2 ke kiri, yang bawahnya I3. Nah, berarti ini kita buat persamaan I-nya. I yang dilewati di loop adalah pertama ada I2 dari C, D ke B. Berarti ada I2. Nah, I2 ini melewati hambatannya. Di sini nggak ada hambatan, Nah, ada yang di atas hambatannya, berarti ini R dikali R2. Nah, ditambah di loop ini selain I2 di sini ada juga I3 yang di BC, berarti ditambah I3. Nah, di I3 ada R yaitu R3, berarti dikali R3. Nah, nggak ada lagi I sama R nya di loop 1. Nah, ini sama dengan 0. Masukin, ini berarti angkanya jadi min 12 ditambah 9 itu min 3. Jadi min 3 ditambah I2 kali R2 nya adalah 6 ditambah I3, R3 nya adalah 3 sama dengan 0. Berarti ini bisa saya buat persamaan 6I2 ditambah 3I3 sama dengan min 3 nya pindah jadi positif 3. Nah, ini bisa kita perkecil dengan kita bagi 3. Jadi 2I2 ditambah I3 sama dengan 1. Taruh ini namanya persamaan 1. Nah, sekarang kita lihat loop 2-nya. Loop 2 berarti sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Sama yang kayak yang tadi, berarti di sini loop 2 searah jarum jam. Dia pertama positif 9, terus ini yang kecilnya, berarti negatif 6. Positif 9, negatif 6. Berarti 9 dikurang 6. Ditambah I-nya, itu ada di sini ada I1 sama R1. Berarti di sini I1 dikalikan dengan R1 ditambah lagi ini ada sama lagi nih I3 sama R3 ditambah I3 kali R3 sama dengan 0. Kita lihat nggak ada lagi, cuma di loop 2 itu cuma ada 1 dan 3. Nah, R2-nya, R1-nya 2, R3-nya 3. R1-nya 2. R1-nya 2, R3-nya 3. 2, 3 tadi. 2, 3. Ya. Kita masukin, ini jadi 3 ditambah I1 kali 2 ditambah I3 kali 3 sama dengan 0. Berarti ini jadi aja 2I1 ditambah 3I3 sama dengan min 3. Kenapa? Karena ini positif, pindah melewati melewati sama dengan.
Jadi dia berubah jadi min 3. Oke, kita sekarang buat lihat dari dari apa? Dari jalan I ini nih. Jalan I yang di sini. Nah, buat persamaannya dulu. Yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, berarti yang masuknya adalah masuk ke titik B adalah I1 dan I2. Berarti I1 ditambah dengan I2 sama dengan yang keluar hanya 1, I3. Berarti sama dengan I3. Atau boleh I3 itu sama dengan I1 tambah I2. Nah, oke, kita lihat ini ada saya salin yang bisa dibutuhkan dulu. Berarti kita ini ada persamaan 2. Ada persamaan 2, terus ada persamaan satunya adalah 2I2 tambah I3 sama dengan 1. 2I2 ditambah I3 sama dengan 1. 2I2 tambah I3 sama 1. Nah, ini persamaan 1. Kita lihat di sini sebenarnya tinggal eliminasi. Tapi masalahnya adalah di sini I3, di sini I1 dan di sini I2. Berarti yang ini bisa dieliminasi, tapi ini enggak. Nah, kita harus samakan dulu penyebut ini dengan persamaan yang I masuk I keluar. Yaitu bantuannya dari persamaan adalah I3 sama dengan I1 tambah I2. Ini bantuannya. Nah, berarti kita bisa ubah. Misal, kita ubah yang mana nih? Kita ubah yang ini, misal persamaan 2. Kita buat persamaan 2-nya, kita berubah. Ini kan jadi 2I1 tambah 3I2 I3 sama dengan min 3. Ini I1-nya kita ubah. Berarti kalau I1-nya kita ubah, I1 sama dengan I3-nya tetap, I2-nya pindah plus jadi min I2. Atau boleh jadi I1 semuanya yang kiri menjadi kanan, yang kanan menjadi kiri. Berarti ini jadi I3 min I2. Saya buat linknya. Nah, berarti ini I1-nya kita ubah 2. 2, ini I1-nya berubah jadi I3 dikurang I2 ditambah kurang lagi ditambah 3I3 sama dengan min 3. Berarti sama aja 2I3 dikurang 2I2 ditambah 3I3 sama dengan min 3. Berarti ini I3 tambah I3 berarti jadinya 5 3 4 5 5I3 dikurang 2I2 sama dengan min 3. Nah, sekarang masukkan persamaan satunya. Ini saya balik ya, persamaan satunya boleh saya buat jadi gini, I3 ditambah I2 I3 ditambah 2I2 sama dengan 1. Nah, sama kayak 2 tambah 3 bisa dibalik jadi 3 tambah 2. Berarti ini juga sama. Ini misalkan tidak keluar luas, dia tandanya tetap sama ketika dibalik. Asal tidak pindah ruas. Gitu. Terus habis itu kita masukin persamaan satunya. Jadi I3 ditambah 2I2 sama dengan 1. Nah, ini kan masih persamaan satunya. Nah, bisa buat ini adalah persamaan 1. Jadi kita eliminasi nih kalau ada gini, ini persamaan 2.
Nah, persamaan 2. Nah, di sini ada misalnya 2i2, 2i2, berarti 1 dikurang, 1 ditambah. Biar hilang, berarti eliminasinya bukan dikurang tapi kita tambah. Oke, kalau kita tambah berarti jadinya 5 tambah 1 6, 6i3 ini habis, yang ini min 3 ditambah 1 berarti sama dengan min 2. Kita dapat i3 nya berarti 6i3 sama dengan min 2, berarti i3 sama dengan min 2 nya tetap 6 pindah jadi bagi 6. Kenapa? Karena ini awalnya kali, pindah jadi bagi, berarti sama aja i3 sama dengan min 1/3 ampere. Nah, kejadian kenapa min? Berarti arahnya terbalik. Berarti kalau i3 tadi awalnya ke bawah, harusnya dia ke atas. Oke, kita udah dapat i3 nya, i3 nya setengah ampere. Nah, kita cari i1 dan i2 nya. Sekarang i2 dengan persamaan 1, oke, persamaan satunya 2i2 ditambah i3 sama dengan 1, masukin 2i2 ditambah i3 nya adalah min 1/3 sama dengan 1, berarti 2i2 sama dengan 1, ini plus, ini min ketemu plus jadi min 1/3 bang 1, berarti 2i2 sama dengan 1, yang ini tetap, 1 tetap, 2i2 tetap. Nah, min 1/3 nya pindah, dia min jadi plus, berarti ditambah 1/3. Ini nggak bisa langsung ditambah, semuanya harus disamakan penyebutnya, berarti ini jadi 3 ditambah 1, 3/3 tambah 1/3, berarti 2i2 sama dengan 4/3, berarti i2 sama dengan 4/3 dibagi 4/3, apabila dibagi ini 2 nya dibagi 2 karena ini cuma 3, biar bisa rumus ABCD kita persatuin, berarti i2 sama dengan 4/3 dikali 1/2, coret jadi 2, berarti dapat i2 nya adalah 2/3 ampere. Nah, sekarang gimana kalau i1 nya? I1 nya bisa pakai persamaan 2 atau bisa pakai yang ini juga nih. Kita masukin i1, misalnya ini aja yang gampang, i3 dikurang i2, berarti i3 nya min 1/3 dikurang 2/3, i1 nya adalah min 3/3 atau i1 sama dengan min 1 ampere. Nah, ini kenapa di sini ada arus min nih, yang ini positif, yang ini i2 positif, i1 negatif, dan i3 negatif. Nah, sebenarnya di arus itu nggak ada negatif, berarti ketika dia negatif, sebenarnya dia berlawanan arah dengan arah sebenarnya. Jadi misal gimana? Misal nih i3 asumsinya kita itu tadi ke bawah, tapi karena dia negatif dapatnya, berarti sebenarnya i3 itu 1/3 ampere, tapi arahnya ke atas. Dari ke atas itu berarti dari C ke B, dari C ke B. Sama i1 juga, i1 sebenarnya itu 1 ampere, hanya dia berarti kebalikan, i1 itu kan berarti ini
I1 itu dari C ke A ke B. Sebenarnya I1 itu adalah B AC. Urutannya adalah dari B ke A ke C. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang min ya. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan yang nomor 1, yaitu yang A, yaitu I1, I2 dan I3. I1 dapat, I2 dapat, dan I3 dapat. Oke, I3 dapat. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan yang B, yaitu VBC. Yang B, VBC. Oke, setelah pertanyaan yang A. Nah, pertanyaan yang udah beres, yang A, 1, I1, I2, I3 kita udah dapat. I1 ini, I2 dapat juga, dan I3 ini udah dapat. Gitu. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua yaitu VBC. VBC sama dengan, nah ini rumus yang Kirchhoff 2-nya. Sigma E ditambah sigma I dikali R, nggak sama dengan 0. Nah, gini aja. Nah, sekarang kita lihat B ke C. Oke. Nah, B ke C berarti dari B ke C ini ke bawah. Kita lihat dulu di sini berarti sebenarnya ya I1-nya kan I1-nya min 1. Berarti sebenarnya I1 dia arahnya ke sini. Ini saya buat merah ya, yang tanda merah tuh berarti yang benernya. I1 berarti ini. Berarti ini harusnya ini I1 I1 ya, terus habis itu I3 nya ya, I2 sama plus, berarti I2 benar, I2 ke sana tidak masalah. I2 searah dengan yang kita umpamakan. Nah, sedangkan I3 itu negatif juga 1/3, berarti I3 seharusnya ke atas. I3 seharusnya ke atas. Jadi I1 harusnya ke sini. Yang merah artinya yang sudah dihitung ya. Ini berarti kenyataannya. Realnya gini. Realnya I1 ke atas, I3 ke atas, I1 ke kiri, I2 ke kiri. Gitu. Oke, sekarang katanya B ke C. Dari B ke C itu hanya ada E3, ideal 3 buat, dan dia positif duluan dari B ke C, berarti dia positif 9. Berarti dia positif 9 ditambah, nah B ke C hanya ada I3, tapi ingat I3 realnya dia ke atas, B ke C itu arahnya ke bawah, berarti dia berlawanan dengan arah I sebenarnya. Kalau berlawanan dengan arah I sebenarnya, berarti I3 nya menjadi min. Jadi min I3 kali R nya dari B ke C hanya ada R3. Berarti kali R3. Ini tadi 9 itu 9 itu R3 ya. 9 itu R3. Bisa buat jadi R3. Nah, oke, kita masukkan ini 9 plus ketemu min jadi min I3 nya adalah I3 nya 1/3 min 1/3 dikali R3 nya adalah 3. Kita bisa coret-coret, berarti sama aja 9 dikurang 1, berarti VB ke C nya adalah 8 volt.
Selanjutnya yang nomor C. Yang C adalah pertanyaannya V B ke D. V B ke D sama rumusnya sigma E ditambah sigma I dikali R. Sigma E nya B ke D. B ke D, lihat B ke D, berarti harusnya gini. Dia mintanya B ke D, berarti dia berlawanan dengan arah I dan arah loop dengan dia berlawanan, berarti I2 nya negatif, E2 awalan dia ketemunya yang panjang dulu, berarti positif E2, negatif I2 sama yang ada R nya cuma R2 doang, jadi E2 nya positif, terus I2 nya tadi negatif, I2 kali R2, masukin E2 nya tadi berapa? 12, I2 nya 2/3, berarti 12 dikurang 2/3 dikali R2 nya adalah 6. Ini min, ini kali, berarti kita utamakan yang kali dulu, jadi 2 berarti 12 dikurang 4, yaitu masih sama 8 volt. V B ke D. Nah, pertanyaan terakhir yang dodol, yaitu P di R1. P itu lihat nih, di R1 kita udah ada I-nya, kita punya A, I, kita punya R. Nah, daripada pakai rumus P kali E, P ada rumus juga iri. Kita pakai rumus iri aja. Berarti iri itu adalah I kuadrat kali R, atau I kali R kali I. I-nya ini punya 1, ini punya 1 juga. Oke, P1 kita buat jadi rumusnya iri, berarti P-nya 1, I-nya 1, sama R-nya 1, berarti atau boleh I kali R kali I, atau I kuadrat kali R, berarti I1 kuadrat kali R1. I1, di sini ada I3, 1/3, I2, 2/3, dan I1, 1. I1-nya 1, berarti masukin 1 kuadrat dikali R1-nya, R1 adalah 2, berarti dikali 2, 1 kali 1 kali 2, 2, berarti P1 nya adalah 2 watt. Dapat A, B, C, D. Nah, ini adalah contoh soal dari soal 2 loop. Ya, kita masuk ke sumber berikutnya terakhir, yaitu hubungan listrik dinamis dengan bab-bab yang lainnya. Nah, maksudnya bab yang lain di sini, ini yang sering keluar ya, sering ada, yaitu bab energi dan kalau enggak bab fluida. Nah, jadi mereka punya hubungan dari satuan yang sama. Maksudnya adalah ketika ada di listrik itu ada W itu adalah energi listrik. Listrik dia ininya joule. Dan joule. Terus di fluida ini bisa energi. Nah, ada lagi bisa EK atau EP lah. EP itu adalah energi energi potensial. Dia satuannya sama-sama joule gitu. Maka
dia bisa berhubungan gitu. Terus atau boleh juga dan bab suhu juga ada di suhu kalor. Kalau di kalor itu ada Ki itu kalor, itu satuannya joule juga. Jadi selama ini satuannya sama-sama joule, walaupun namanya beda, lambangnya beda, terus besarannya beda. Nah, ini tetap bisa saling sama dengan gitu. Saling setara maksudnya. Nah, misalkan gini, ketika di energi listrik itu ada energi listrik rumusnya adalah boleh P kali T. Nah, terus energi potensial rumusnya adalah EP sama M kali G kali H, dan Q itu rumusnya tergantung kondisi, bisa MC delta T, bisa ML, bisa MU, dan lain sebagainya. Nah, maka nanti soalnya tergantung ketika dia hubungannya, misal energi listrik sama kalor, berarti bisa jadi W sama dengan Q. Berarti bisa jadi P dikali T sama dengan MC delta T gitu. Atau misalkan energi listrik dengan energi potensial, berarti bisa jadi W sama dengan EP, atau P dikali T sama dengan M kali G kali H. Atau terakhir bisa juga EP dengan Q, nggak ada hubungan sama listrik gitu, berarti jadi EP sama dengan Q, berarti M dikali G kali H sama dengan MC delta T. Jadi tergantung dari variasi soal itu sendiri. Nah, contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, sebuah ketel listrik. Jadi ada ketel listrik bisa mampu mendidihkan air, berarti diketahuinya adalah volume air itu 3 liter. Yang suhu awalnya berarti T1-nya adalah 20 derajat Celcius, waktunya 10 menit, berarti waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit, berarti waktu 10 menit. Terus jika tegangan diberikan, berarti ini voltmeternya itu ada 220 volt. Maka daya yang dikonsumsi adalah, berarti yang ditanyakan adalah dayanya. Nah, ini kita harus konversi ke satuan internasionalnya, KSI-nya. Berarti ini kan 3 kali 10 pangkat min 3 meter kubik ya. Nah, terus dia katanya, ini juga nih harus konversi lagi. Berarti ini kali 60, berarti 10 kali 60, 10 menit kali 60 berarti sama aja 600 sekon, karena kita harus dalam satuan sekon. Nah, terakhir ada di sini nih, diketahui yang harus kita tahu dari kata-kata doang. Kata dia mendidihkan. Kata-kata mendidihkan berarti kalau kata-kata mendidihkan, dia suhu akhirnya itu adalah 100 derajat. Ini berarti saya bisa dapat delta T-nya adalah 80 derajat. Nah, dia punya liter volume, tapi kita harus ini berarti kan harus pakai hubungan yang kalor ya, suhu berarti listrik itu energi listrik, berarti W sama dengan kalor. Nah, berarti dia P dikali T sama dengan kalornya M C delta T. Nah, ini ada beberapa konversi dan ketetapan yang harus kita hafal gitu. Nah, kenapa? Karena di sini massa, di sini volume.
tapi ini ada air. Nah, berarti di rumus massa jenis dulu kala ada roh itu, roh air ya. Ini khusus roh air adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, sama di sini ada C nih. C di air itu adalah 4200. Nah, apa hubungannya roh sama massa? Ingat rumus roh sendiri, roh itu massa jenis. Ini roh sendiri adalah massa dibagi volume. Berarti kalau saya buat massa sama dengan volumenya pindah, awalnya dia di bawah jadi di atas, berarti roh dikali volume, atau massa itu adalah roh kali volume. Gitu. Berarti saya bisa dapat di sini P dikali T sama dengan massanya saya ubah jadi ini roh kali volume, berarti roh dikali volume dikali C dikali delta T. Oke, kita masukkan P-nya dicari, P-nya 600 sekon sama dengan rohnya kita tahu 1000, volumenya 3 dikali 10 pangkat min 3. Ini sama aja berarti kayak dibagi 1000 ya. Dikali C-nya 4200 dan delta T-nya adalah 80. Saya bisa coret ini dan ini, bagi 1000 sama kali 1000, terus ini yang 600-an dicoret sama ini, berarti sisanya adalah P sama dengan 3 dikali 42 dikali 80. Udah kan? Nggak ada lagi, 80, 42, 3. Nah, 6-nya pindah karena dia dikali, berarti dia di sini jadi dibagi. Nah, jadi P sama dengan kita bisa, ada yang bisa dicoret. Nah, 42 dibagi 6 itu 7. Berarti sama aja 3 dikali 7 dikali 80. Nah, ini 3 kali, ingat 7 kali 8 56, berarti dikali 56 560 gitu. Nah, berarti tinggal terakhir 3 dikali 56 itu 168 tambah 01, berarti ini hasilnya. Jadi 1680 watt. Oke, selanjutnya nomor 2. Sebuah pemanas listrik yang hambatannya 5 ohm. Berarti saya bisa dapat diketahuinya adalah hambatan 5 ohm menggunakan sumber tegangan. Berarti V-nya adalah 50 volt. Pemanas digunakan untuk memanaskan 1 liter air, berarti ini volume. Volumenya 1 liter dari 0 hingga 50, berarti saya bisa tahu T1-nya 0, T2-nya 50, dan delta T-nya adalah 50 derajat. Nah, terus jika 70% kalori yang dihasilkan panas diambil air, berarti ini adalah efisiensi. Kalau bedanya sama yang ini 100%, maka W sama dengan Q. Kalau yang di sini ini ada efisiensinya. Efisiensi itu 70%. Kalau yang diambil air, maka waktu yang diperlukan, berarti yang ditanyakannya adalah waktu. Berarti kecil. Gitu. Oke, di sini bisa dapat lagi kayak yang tadi, ini berarti sama aja 1 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Nah, kita harus hafal juga roh air itu adalah 1000, 10 pangkat 3 lah, kilogram per meter pangkat 3. Terus, oke, kita masuk ke rumusnya. Rumusnya tadi W sama dengan Q.
sama kayak ini. Cuma bedanya di sini nggak ada efisiensi, ini 100%. Tapi kalau misalnya yang di sini ini ada efisiensi, maka efisiensi diberikan dari energi yang sumber. Ini sumbernya kan dari pemanas, berarti efisiensinya di sini. Gitu. Kalau sumbernya dari kalor, berarti efisiensi taruh di sini. Jadi kalau ini konversi energi daya listrik ke kalor, berarti awalnya energinya berarti efisiensi di energi. Tapi kalau kalor ke energi, awalnya di kalor, berarti efisiensi di kalor. Jadi efisiensi berada di sumber atau di energi yang pertama. Nah, kita tinggal masukkan seperti tadi rumusnya, efisiensi kali, ingat ini energi listriknya ini nggak ada daya, tapi ada V, ada R. Saya lagi berarti ingat di W energi listrik itu kan ada P kali T, ada W sama dengan V. Nah, tapi ada I-nya nggak ada kan, berarti cari yang nggak ada I-nya. Ingat ada irit, ini masih ada I-nya. Nah, ada lagi satu lagi adalah W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, berarti karena di sini diketahui tidak ada I-nya, berarti kita pakai rumus yang terakhir, yang ini. Nah, kita pakai rumus yang ini. Masukkan rumus W-nya, berarti V kuadrat per R kali T sama dengan Q-nya berarti M kali C kali delta T. Masih sama yang kata tadi, M-nya kita ganti rho dikali volume, berarti masukin efisiensi kali V kuadrat per R kali T sama dengan rho kali volume kali C kali delta T. Berarti kita masih pakai C ya. C-nya adalah 4200. Masukin 70%, berarti 70 per 100 kali V kuadrat, V-nya 50 kuadrat sama aja 50 kali 50 per R, R-nya adalah 5 kali T, T-nya ditanyakan sama dengan rho itu 10 pangkat 3, volumenya 1 kali 10 pangkat min 3, terus C-nya 4200, delta T-nya 50 derajat. Ini bisa kita coret, ini 5 kita coret, terus 100 kita coret, 100 kita coret, terus mana lagi nih, mana lagi, berarti buat kita biar nggak terlalu pusing, kita tulis sisanya. Sebelah sini sisanya adalah 4200 dikali 50 dibagi, sebelah sininya sisanya adalah yang di atas pindah ke bawah, ini kali, jadi dibagi, yaitu sisanya 70 kali 5. Ketahuan bisa dicoret, terus ini juga bisa dicoret, terus 42 dibagi 7 adalah 6, berarti T-nya adalah 60, sisa 01, 02 sama 6, berarti 0 dan 2, 600 sekon. Atau kalau menit berarti kalau menit berarti tinggal 600 dibagi 60, sama aja, ini coret sama aja 10 menit. Sorry. Oke, itu contoh yang nomor 2. Nomor 3 sekarang. Air terjun setinggi 20 meter, berarti saya bisa tahu diketahuinya adalah tingginya, berarti height 20 meter. Digunakan untuk pembalik PLTA. Setiap detik, berarti dia T-nya itu setiap 1 sekon. Mengalir air, berarti ini volume dia. Volumenya adalah 10 meter pangkat 3. Pak, ini nggak ada tulisan volume, lihat satuannya. Meter pangkat 3 adalah satuan dari volume. Jika efisiensi generator 55%, berarti efisiensinya adalah 55%. Dan gravitasinya adalah 10
meter per second padat. Terus maka daya rata-rata, berarti dia minta ditanyakannya adalah dayanya. Oke, kita jawab. Nah, berarti ini karena dia ada ketinggian, kemungkinan pakai energi kinetik. Jadi dari listrik, dari Eka nih, Eka menuju listrik. Atau saya boleh listrik sama dengan Eka. Berarti kalau energi listrik sama dengan Eka-nya. Nah, Eka. Berarti ingat energi listrik P dikali T sama dengan Eka-nya adalah M kali G kali H. Nah, dia ada efisiensi. Tadi ingat kalau efisiensi itu ngambil dari yang awalnya. Ini Eka menuju listrik. Berarti efisiensinya ada di Eka. Berarti ada di sini efisiensinya. Ini Eka menuju listrik. Berarti efisiensi. Ini H yang di sini. Ini efisiensi ya. Bedain sama H. Gitu, ini efisiensi, ini H. Kita masukin berarti P kali T-nya cuma 1 detik. Terus ingat M-nya M adalah rho dikali volume. Gitu. Berarti di sini M-nya berubah jadi rho kali volume air kali gravitasi kali H kali efisiensi. Gitu. Ingat rho itu adalah rho air ya. Rho air. Ini 10 pangkat 3. Masukin berarti P kali 1 itu P, rho itu 10 pangkat 3. Ini udah meter pangkat 3, berarti kita bukan liter, kita nggak konversi lagi. Volumenya berarti 10 doang, 10 meter pangkat 3 kali gravitasinya 10, ketinggiannya adalah 20 dan efisiensinya 55%, berarti 55/100. Coret nolnya 2, coret nolnya 2, berarti P-nya adalah nolnya, ini jelas sisanya adalah 10 pangkat 4 kali 50, kali 2, ada 2 nya, 4 kali 2 kali 55, berarti kita bisa tahu 55 dikali 2 110, berarti di sini 110 kali 10 pangkat 4, tapi ini satuannya adalah watt. Kalau pengen dia kilowatt berarti dibagi 10, berarti kalau kamu pengen kilowatt, ingat kilo watt ke kilo dibagi 10, berarti P sama dengan ini. Kalau saya buat gini berarti kan ininya 4 ya, nolnya itu 2, 3, 4 ini. Berarti tinggal kamu bagi 1000 watt ke kilo ya, kilo 1000, berarti isinya adalah 1100 kilowatt. Nah, ini terakhir sebuah pipa, sebuah pompa air berarti saya buat diketahuinya. Pompa air watt, berarti kalau watt itu dayanya adalah 100 watt. Terus habis gitu menyedot dari ketinggian, berarti ketinggiannya adalah 9 meter. Air disalurkan oleh pipa melalui sebuah pipa dan ditampung berukuran bak, berarti ini adalah volumenya 0,5 meter pangkat 3. Terus jika bak tersebut penuh daya listrik, berarti ini waktunya 15 menit. Maka efisiensinya berapa? Nah, ingat kita harus dalam satuan SI. Ini udah SI. Nah, menit yang belum SI, berarti ini sama aja 15 dikali 60 T-nya second. 15 kali 60 second. Oke, kita mulai jawab. Karena dia ada ketinggian, berarti kemungkinan Eka. Nah, tapi dia ini dari listrik nih modalnya, sumbernya dari listrik, berarti dia itu listrik
menuju EK, ya kan? Berarti efisiensinya ada di listrik. Nah, berarti saya bisa buat, ingat listrik itu W, EK itu adalah, bukan EK, sih. Sorry, berarti yang tadi itu, ini bukan EK ya, ini karena kalau EK itu kecepatan, karena ketinggian, ini tuh EP, ini EP, dan ini pun, ya ini EP. Dan ini pun rumus EP, MGH itu, bukan EK. EP. Nah, berarti kita bisa dapat masukin lagi, berarti efisiensi kali P dikali T sama dengan M kali G kali H. Di sini nggak ada M-nya, tapi kita punya rho. Rho itu massa itu adalah rho dikali volume. Massa itu adalah rho dikali volume, dengan rho-nya adalah 10 pangkat 3. Masukin efisiensi sama dengan P-nya 100, T-nya adalah 15 dikali 60, massanya adalah rho dikali volume. Rho dikali volume, berarti rho-nya 10 pangkat 3, volumenya setengah, ini sama saja setengah ya. Volumenya setengah, terus gravitasinya 10, H-nya adalah 9. Oke, kita bisa coret ini menjadi 5, berarti rho sama dengan di sini sisanya tinggal 10 pangkat 3 dikali 5 dikali 9. Ini semua kan dia dikali, berarti kalau pindah ruas jadinya dibagi, kali 100 bagi 15 dibagi 60. Pangkat 3, 10, 1000 dicoret, nolnya 3 dicoret, terus habis gitu 5 sama 15 dapat 3, terus 6 sama 9, di sini 3, di sini 2. Berarti dia bisa coret ini 3 sama 3. Berarti tinggal efisiensinya adalah setengah. Atau kalau pengen dalam persen, berarti dikali 100%. Sehingga efisiensinya adalah 50%. Gitu. Jadi efisiensi dari pompa air itu. Nah, itu seputar listrik dinamis terhadap bab-bab yang lainnya, terutama energi potensial dan suhu kalor gitu. Sekian dari saya, ini video terakhir dari listrik dinamis. Silahkan diulang-ulang lagi biar bisa terus dicoba soalnya. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.